Menghitung uang lebih terasa manis daripada madu. Uang ini, uang itu, keuntungan akan membuat dompetku tebal. Apa? Ada nyadar gak sih kalau hari ini tuh kayak ada yang beda gitu sama rupiah kita? Kok kayak lagi gak enak badan ya? Nilainya turun lumayan nih lawan dolar. Nah, di video kali ini kita mau ajak kalian ngobrol santai tapi tetap mikir nih. Kenapa ya kok rupiah kita bisa mayot kayak gini? Apa aja sih kira-kira penyebabnya? Terus dampaknya buat kita tuh apa aja ya? Biar nggak penasaran, coba kita intip dulu nih, gimana sih kondisi rupiah kita hari ini? Tuh kan, kelihatan banget nih grafiknya lagi nyungsep gitu lawan dolar. Coba deh kita bandingin dikit sama kemarin-kemarin. Biasanya tuh kayak adem aja, atau naik turun dikit-dikit. Nah, hari ini kok kayak beda gitu ya? Kita juga sempat lihat-lihat berita nih. Katanya sih emang lagi rame perkara ini. Tapi yang harus kita ingat nih ya, namanya juga nilai tukar mata uang. Emang suka gitu, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau turunnya drastis kayak gini, nah ini nih yang bikin kita penasaran. Ada apa sih sebenarnya? Nah, sekarang kita coba ngulik nih. Kira-kira ada masalah apaan sih di dunia ini yang bisa bikin rupiah kita jadi lemah gini? Biasanya nih ya, kalau bank sentralnya Amerika Serikat, namanya The Fed, itu ngeluarin kebijakan baru soal duit mereka. Nah, itu bisa ngaruh banget ke mata uang lain di seluruh dunia, termasuk rupiah kita. Coba deh kita pikirin, ada pengumuman apa enggak ya dari mereka soal suku bunga atau aturan-aturan duit lainnya yang bikin dolar jadi makin berotot. Terus kondisi ekonominya Amerika gimana nih sekarang? Kalau ekonominya mereka lagi jaya-jayanya, biasanya dolar tuh jadi incaran banyak orang. Jadi nilainya bisa naik. Nah, kalau dolar naik, biasanya rupiah kita yang ngos-ngosan. Kadang juga nih ya, kalau di dunia lagi banyak masalah kayak perang, ribut-ribut antar negara, atau masalah ekonomi global lainnya, biasanya orang-orang pada nyari tempat aman untuk nyimpen duitnya. Nah, salah satunya ya dolar Amerika. Jadi, kalau banyak yang nyari dolar, otomatis nilainya bakal naik. Rupiah kita lagi-lagi bakal kedodoran. Nah, selain masalah dari luar, kita juga perlu lihat-lihat nih. Di rumah sendiri, di Indonesia, lagi ada masalah apa enggak sih yang bikin rupiah kita jadi murung kayak gini? Bank Indonesia kan punya peran penting nih buat jaga-jaga nilai rupiah. Coba deh kita denger-denger. Ada kebijakan baru nggak ya dari BI soal suku bunga atau aturan duit lainnya yang mungkin kurang disukai pasar? Terus kondisi ekonomi Indonesia sendiri gimana nih kabarnya? Ada nggak ya berita-berita kurang enak, kayak harga-harga barang pada naik, pertumbuhan ekonomi lagi lambat, atau kita lebih banyak beli barang dari luar negeri daripada jualan? Kalau situasi politik atau keamanan di negara kita lagi nggak enak, biasanya investor juga jadi mikir-mikir nih buat naruh duitnya di Indonesia. Nah, kalau banyak yang narik duitnya, rupiah juga bisa ikut tertekan. Kadang nih ya, cuma gara-gara feeling pasar lagi gak enak sama rupiah, orang-orang jadi pada ikutan jualan rupiah dan beli dolar.
Nah, kalau banyak yang jual rupiah, otomatis nilainya bisa turun sendiri. Simpelnya gini sih, nilai tukar itu kan kayak harga di pasar. Kalau banyak yang nyari dolar buat bayar impor atau investasi ke luar negeri, tapi yang jual dolar nggak banyak, ya harga dolar jadi naik, rupiahnya jadi kalah. Nah, dari semua tersangka tadi, kira-kira siapa nih yang paling mungkin jadi biang keladinya kenapa rupiah kita hari ini bisa nyungsep kayak gini? Apa ini lebih karena masalah dari luar negeri atau emang ada PR di dalam negeri yang bikin pasar jadi panik? Mungkin juga nih ya, ini tuh kayak combo gitu. Masalah dari luar ditambah masalah dari dalam negeri, jadi deh rupiah kita tepar. Tapi ingat ya guys, namanya juga pasar keuangan. Kadang reaksinya tuh cepet banget dan suka nggak ketebak kayak cuaca. Yang penting nih buat kita-kita sebagai rakyat biasa, emang kita bakal kena imbasnya nggak sih kalau rupiah lagi letoy gini? Udah pasti nih ya, barang-barang yang datang dari luar negeri kayak HP baru, barang elektronik, sampai bahan baku buat bikin barang di sini itu bisa jadi lebih mahal. Soalnya kan kita butuh rupiah lebih banyak buat beli dolarnya. Nah, kalau harga barang impor pada naik, biasanya harga barang-barang lain di sekitar kita juga bisa jadi ikutan naik nih, alias inflasi. Ujung-ujungnya, duit kita jadi kayak kurang berisi gitu. Daya belinya pun jadi turun. Buat perusahaan atau pemerintah yang punya utang dalam bentuk dolar, nah ini bisa jadi masalah nih. Soalnya mereka jadi harus bayar utangnya pakai rupiah yang lebih banyak. Mungkin nih ya buat teman-teman yang jualan barang ke luar negeri atau eksportir, barang mereka jadi kayak lebih murah buat orang luar. Tapi ya gitu deh, tergantung juga barangnya apa dan kondisi pasar di luar lagi gimana. Kalau rupiah lagi nggak stabil, biasanya investor asing juga jadi mikir-mikir buat naruh duitnya di Indonesia. Investor lokal juga harus lebih hati-hati. Nah gitu deh guys, obrolan santai kita perkara kenapa rupiah kita kayak lagi butuh kopi hari ini. Yang penting kita tetap pantengin terus ya berita-berita yang bener biar nggak salah info. Kondisi ekonomi tuh emang suka berubah-ubah kayak anak kecil lagi main. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.